لك يا حبيب الله أهدي تحياتي بلغ الحنين مداه فمتى اللقاياتي أهدي تحياتي. Saudaraku, para pemirsa Al-Fatih TV, Hafidzakumullah, kita di zaman ini setelah kurang lebih, kalau kita ukur dari sejak Islam mulai turun, sudah lebih dari 200 tahun bahkan. Seiring dengan itu, maka kemudian muslimin mulai jauh dari literaturnya. Perlu kita ketahui bahwa itulah literatur-literatur yang dibuat oleh para ilmuwan, oleh para ulama, yang ilmu itu bukan hanya hidup zaman itu. Hari ini pun bahkan mencoba untuk dihidupkan lagi dan masih layak untuk hidup hari ini. Maka itu artinya bahwa umat ini akan bangkit ketika kembali kepada literatur-literatur itu. Tentu literatur itu ujungnya dua hal, yaitu kalimat Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Ya, ada kitabullah yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Dari situlah kemudian para ulama melakukan analisa, meneliti dan seterusnya dari ilmu yang telah mereka hafal itu, kemudian melahirkan banyak sekali tulisan-tulisan dan karya-karya mereka yang luar biasa. Untuk itulah kita harus mencoba untuk kembali buka sesuatu yang sudah dikubur atau sengaja dikubur itu. Kita harus membukanya kembali agar kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan panduan, kita bisa membuat kurikulum, kita bisa melakukan kerja-kerja peradaban ini berdasarkan literatur yang pernah membuat peradaban besar itu. Kita awali ini dengan salah satu literatur pendidikan di dalam Islam, yaitu kitabnya atau tulisannya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Kitab itu berjudul Al-Hath ala Hifdzil Ilm, perintah atau anjuran untuk menghafal ilmu. Tentu sebelumnya kita perlu melihat atau setidaknya mendengar sekilas siapa Ibnu Jauzi rahimahullah, sehingga kita tahu bahwa penulis ini adalah orang yang layak bicara tentang hal ini, yaitu bicara tentang Al-Hath ala Hifdzil Ilm, yaitu anjuran untuk menghafal ilmu. Judulnya sangat spesifik, bukan belajar ilmu tapi menghafal ilmu. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, nama aslinya adalah Abdurrahman. Ibnu Jauzi rahimahullah itu gemar sekali dengan ilmu, menuntut ilmu begitu bersemangat sejak kecil sekali. Ibnu Jauzi rahimahullah itu dikenal juga sebagai Al-Wa'al. Al-Wa'al itu artinya adalah ahli nasihat. Majelisnya dihadiri oleh belasan ribu orang. Bahkan bukan hanya muslim yang hadir, non muslim pun hadir, Yahudi, Nasrani hadir saat itu di majelis beliau. Itulah mengapa beliau mengatakan bahwa masuk Islam di tangan beliau ribuan Yahudi dan Nasrani. Ini Abdul Latif Al-Baghdadi, ini seseorang yang hidup di zamannya. Dia mengatakan bahwa lahu fi kulli ilm musyarakah. Ibnu Jauzi itu selalu dia memberikan kontribusi di setiap ilmu. Di setiap ilmu dia selalu ada kontribusinya. Lakinnahu kana fit tafsir minal a'yan. Tetapi dia bukan sekedar berkontribusi, tetapi dia di ilmu tafsir adalah salah satu tokohnya. Wa fil hadithi minal huffaz. Dalam ilmu hadis dia termasuk seorang huffaz, seorang penghafal yang hebat, seorang ahli ilmu hadis. Wa fit tarikhi minal mutawassi'in. Dalam ilmu sejarah, tarikh, dia termasuk orang yang sangat luas wawasan sejarahnya. Waladaihi fiqhun kafin, dan dia juga punya ilmu fikih yang sangat cukup. Orang yang seperti inilah yang akan menyampaikan ilmu di dalam bukunya ini, Al-Hath ala Hifdzil Ilm, anjuran untuk menghafal ilmu. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan dalam muqaddimahnya, alhamdulillah alladzi ja'alana bi in'amihi 'alaina khaira ummah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita sebagai umat terbaik. Wa manahanal anfah minal jahl wa 'uluwal himmah. Dan dialah Allah yang telah memberikan kepada kita sebuah sikap yang tinggi agar kita terjauh dari kebodohan, juga sebuah tekad yang tinggi. Wa razaqana hifdzal Qur'ani wal 'ulumil muhimmah. Dari awal beliau sudah mengatakan ini. Dan dialah Allah yang harus kita syukuri nikmat ini, yang telah menganugerahkan kepada kita hafalan Al-Quran dan ilmu-ilmu penting. Masya Allah. Jadi dari awal beliau sudah ingin katakan bahwa ini adalah sebuah nikmat. Wa syarrafana bi nabiyyina Muhammad, Nabi Rahmah.
dan dialah Allah yang telah muliakan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi penuh kasih sayang sallallahu alaihi wasallam, wa ala man tabi'a tariqah wa ummahu wa sallam taslima makhtalafa dawa wa dhalama. Mudah-mudahan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada siapapun yang mengikutinya. Semoga keselamatan selalu untuk beliau sepanjang bergantinya cahaya dan kegelapan. Amma ba'du. Fa inna Allah azza wa jalla khassa ummatana bihifdzil Qur'ani wal ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mengkhususkan umat ini dengan menghafal Quran dan ilmu. Wa qad kana min qablina yaqra'una kutubahu minas suhuf wa la yaqdiruna 'alal hifdz. Orang-orang sebelum umat ini, sebelum kita ini, mereka dulu membaca buku-buku mereka dari tulisan dan mereka tidak sanggup untuk menghafal. Jadi beliau ingin sampaikan di awal bahwa ternyata keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam belajar ilmu adalah menghafal. Itu khusus untuk umat ini. Saking langkanya orang menghafal, falamma jaa Uzair faqara'a at-Taurah min hifdzih. Ketika datang Uzair, zaman Uzair, sebagaimana dalam Al-Qur'an bahwa Yahudi berkata Uzair adalah anak Tuhan. Uzair mampu membaca Taurat dari hafalannya. Artinya dia membaca kayak seperti kita menghafal Al-Qur'an. Dia mampu membaca tanpa harus membuka tulisan Taurat. Faqalu hadza ibnullah. Sampai mereka mengatakan ini pasti anak Allah, ini pasti anak Tuhan. Fa kaifa naqumu bi syukrin man khawwalana anna ibna 7 sinina minna yaqra'ul Qur'an an dhahril qalb. Kemudian beliau ingin mengatakan bahwa sekarang coba bisa bayangkan bagaimana kita harus bersyukur bahwa kita ini generasi umat Muhammad, Masya Allah, ada yang hafal Quran di usia 7 tahun. Jadi beliau mengatakan nampaknya usia 7 tahun memang usia yang pertama adalah usia yang memang terjadi zaman dahulu menghafal Al-Quran, bahkan hari ini, dan juga sesuatu yang sangat istimewa. Bayangkan Al-Quran 30 juz, sebanyak itu dihafal anak usia 7 tahun. Thumma laisa fil umami mimman yanqulu an nabihi aqwalahu wa fa'alahu ala wajhin yahsulu bihi thiqah illa nahnu. Kemudian tidak ada umat-umat sebelum kita, ini kata beliau, umat sebelum umat Muhammad SAW yang menyampaikan perkataan Nabi mereka atau perbuatan Nabi mereka, mengisahkan itu yang kita sampai yakin apa betul itu pernah disampaikan oleh Nabi mereka, kecuali kitalah orang yang sanggup menghadirkan itu dengan meyakinkan. Fa innahu yurwal hadits minna khalif an salif. Bahwa hadis itu diriwayatkan dari orang dulu terus sampai berurutan. Wa yanzuruna fi thiqatir rawi ila an yasil amr ila Rasulillah. Mereka akan terus memperhatikan apakah perawi ini bisa diterima atau tidak bisa diterima, thiqah atau tidak thiqah, sampai kemudian betul-betul hal ini sampai benar bahwa ini Rasul yang menyampaikan, benar bahwa ini Rasul yang mengerjakan. Wasail umam yarwun ma yadhkurunahu an sahifa wa la yadri man katabaha wa la ya'rif man naqalaha. Umat-umat sebelum kita gitu, mereka ketika menyampaikan sebuah ilmu dari tulisan atau dari buku, mereka tidak tahu ini buku siapa yang menulis sebenarnya. Mereka tidak tahu buku ini sebenarnya didapat dari mana. Beliau katakan wa hadhil minhatil azimah naftaqiru ila hifdhiha. Ini adalah kenikmatan sangat besar dari Allah yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Wa hifdhiha bidawamid dirasah liyabqal mahfuz, dan kita harus menjaganya dengan terus mempelajarinya agar dia terus terjaga. Waqad kana khalqun katsir min salafina yahfazuna al-katsir min al-amr. Orang-orang terdahulu yang sebelum kita, mereka menghafal sangat banyak ilmu. Fa'al amr ila aqwam yafirruna minal i'adah mailan ilal kasal. Kemudian semakin ke sini, kemudian banyak yang lari dari menghafal ilmu itu karena mereka malas. Fa idza ihtaja ahaduhum ila mahfuz lam yaqdir alaihi. Jadi ketika mereka memerlukan hal ilmu apa atau mereka ingin menghafal, mereka sudah tidak sanggup lagi karena mereka malas menghafal. Wa qad ta'ammalt 'ala al-mutafaqqiha annahum yu'iduna ad-dars marrataini aw thalathan. Dan saya memperhatikan bahwa mereka-mereka yang sedang belajar, mereka mengulangi pelajaran mereka 2 kali, 3 kali. Fa idza marra 'ala ahadihim yauman nasiya dzalik. Kalau kemudian 2 hari saja berlalu, dia sudah lupa ilmu yang kemarin dipelajari. Wa idza iftaqara ila syai' min tilkal mas'alah fil munadhara lam yaqdir 'ala dzalik. Kemudian saat dia memerlukan hal itu untuk munadhara, untuk berdebat atau untuk menyampaikan kepada orang lain, dia tidak sanggup untuk menghadirkan ilmu itu. Karena ilmu itu sudah dia lupakan.
fahadhahaba zamanul awwal nayi'a wa yahtaj an yabtadi al-hifz lima taiba fihi awalan wasabab annahu lam yuhkimhu. Jadi ini artinya bahwa beliau ingin menyampaikan bahwa harus dimulai dari menghafal ya, dan menghafal ini harus betul-betul baik. Walamma ra'aitul kasal mustawliyan 'ala al-mutasyaghilin bil 'ilm wada'tu hadzal kitabi muharridan lahum 'ala al-ijtihad. Ketika saya melihat bahwa para mereka-mereka yang belajar ilmu sudah mulai malas untuk menuntut ilmu, untuk menghafal, maka saya tulislah tulisan ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyampaikan banyak hal dalam muqaddimahnya. Bahwa pertama beliau ingin menyampaikan bahwa umat Muhammad Allah berikan berbagai macam keistimewaan yang tidak ada pada umat sebelumnya. Dalam masalah ilmu contohnya, para ulama hadis mengatakan bahwa keistimewaan umat ini adalah sanad atau nasab. Nah, sanad itulah yang ternyata kelebihan umat Muhammad SAW. Termasuk dalam hal ini ternyata menghafal menurut Ibnu Jauzi adalah merupakan keistimewaan umat ini. Begitu juga yang lainnya, bahwa ternyata menghafal, Ibnu Jauzi mengatakan sesuatu yang hal yang istimewa ya, bahkan ajaib. Zaman dahulu tidak ada orang menghafal seperti hari ini kita menghafal ya, kata Imam Ibnu Jauzi. Sehingga umat ini harus didorong dan tidak boleh malas untuk menghafal ilmu mereka. Ini muqaddimah. Buku ini beliau tulis ketika melihat kemalasan itu mulai menghantui para penuntut ilmu, atau bahkan hari ini bukan zaman beliau kemalasan itu penyebabnya, tapi bisa jadi hari ini bukan kemalasan. Hari ini adalah kemalasan yang bertemu dengan penelitian, bisa jadi. Ketika ada umpamanya sebuah konsep di mana menghafal ternyata tidak baik, ketika menghafal ternyata tidak ramah otak dan seterusnya, maka kemudian nanti kita akan terus membaca dalam buku Ibnu Jauzi ini apa yang ingin beliau sampaikan tentang menghafal ini. Kapan memulainya, seperti apa dan seterusnya beliau akan menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Laka ya Habiballah, hadi tahiyyati, balagha al-hanin madan.